Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, sadèrèng kula matur ngatur sedaya kelepatan. Pitakon kula niku ten ateges ingkang kirang prayogi. Sing isine ngaten Gus. Allah dawuh sing sapa wonge lumaku makrifat birah maring Allah kok ndak gawe pedoman pandangan kurupe siji-sijine lapat al bismillah. Dawuhipun tasik kafir ngindallah. Keterangan saya kepenjenengan bismillah kula pun saged memahami. Niki wonten siji-sijine kurup lapat al bismillah. Wonten mriku didhawuhne ora termasuk wong sing Islam ngindallah ora dubeh niku seorang kiai, wong Arab, wong Indonesia, Londo, Cina, apa meneh wong Dayak. Tapi lek wis iku wis paham lan ngerti hurufe siji-sijine lapat al bismillah, wis termasuk Islam ngindallah. Niku dawuhipun ingkang kula suwuni keterangan niku dangu sanget kula badhe matur sinten ingkang saged jelasne hal niki. Kebenaran panjenengan wonten keterangan siril asror, kula yakin nika panjenengan saged memahami hal niki kok ngaten. Nyun sewu nyun ngapunten sanget. Lah sing terakhir wonten akhir-akhir niki sak sampune muncule panjenengan viral yang ngaran cah nom niku ngetren wis kondang niku. Kula raos rasne niku sing kathah-kathah ngambah dhateng ngarsane Allah niku tujuane kayane untuk menuju makrifat billah. Ning tempone nyata-nyatane isine niku pengen iso dadi dukun, piye rezekiku iso lancar dan piye iso aku dadi wong kondang dengan dasar niku. Dirono-rono ngono kuwi mau nyatane kowe enek bocah nangise ndak iso nambani. Kuwi tak keteges pret ngeten iki. Kosong ngeten. Ingkang kula dambakne saged njawab niku panjenengan. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saya hanya nama. Ditonton ning YouTube channel Ponpes Jaya Baru misalnya ya. Kenal jenenge tok lewat gambar tapi belum ketemu orangnya. Carilah orang yang dekat kepada saya, entah anak saya, entah istri saya, entah orang tetangga saya dan lain sebagainya, baru menghantarkan ke rumah saya. Itu loh namanya mukhlason, akhirnya kenal mengenal. Suatu saat jenengan ketemu saya di pasar, pasti jenengan ini tidak akan pernah keliru. Ngoten nggih? Terhadap Allah juga begitu. Kita sudah dihantarkan oleh para masyayikh kita yang sudah sampai pada Allah, digenahke kita tinggal merakteke, pasti kita tidak akan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud orang yang sudah tahu alnya bismillah. Wong sabar kudu ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek terangket yai. Kula niku salat niku bare takbiratul ihram panggah kelingan napa-napa. Niku sah napa mboten? Niku hukume des pundi? Lah amprih muantep sah sing diterimah kalih Allah niku kados pundi? Matur nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpama Pak, umpama jawab kula niki halus. Kula madhep nang Mbah Yai. Tapi keliru nang liyane. Sah napa mboten? Sampeyan jawab dhewe. Kula nyuwun perkara nang si A. Terus madhep kula niki nang si B. Berarti keliru madhep nggih. Ngeten niki sah napa mboten? Pun lihat kacamata mana. Kalau saya jawab dari kacamata syariah, itu tidak menjelaskan tentang khusyuk gak khusyuk. Sing penting gugur. Sing penting kita sholat lah ngono. Urusan lali gak lali wis gak usah dipikir. Sing penting tung Allahu Akbar sholat, tung Allahu Akbar sholat. Sing penting kok jamaah oleh ganjaran pituli. Iki syariat Pak nggih. Cuman yang ditanyakan jenengan sah apa tidak? Tak jawab kacamata syariat. Di situ ada rukun sahnya sholat, syarat sahnya sholat, syarat di luar. Lah sampean syaratnya mang piye? Awak suci. Ya gak ngandung hadas kecil, gak ngandung hadas besar. Insya Allah sah. Wes. Saiki rukune ketika takbiratul ihram Allahu Akbar syarat rukun sahnya sholat terpenuhi enggak? Terpenuhi. Jawabnya napa? Insya Allah gak mikir rohaniyah iki kelingan sopo, madhep sopo. Kalau jasadnya sudah benar Pak, kita menghadap kiblat. Ka'bah Mekah ning Masjidil Haram gitu. Cuman sing sampean takokno lak rohani to. Oke, kalau rohani kacamata hakikat berkata. Wis, iku mang kacamata syariat jawabannya insya Allah. Insya Allah itu ada dua hal, dua kemungkinan. Insya Allah, lamun ngersakake sapa Allahu Allah. Nek ngersakno diterima ya diterima, nek gak ya gak, nek ora ya ora. Lah ngono to? Insya Allah. Wis. Sekarang kita masuk pada kacamata hakikat. Bagaimana menjawab? Innalladzina kafaru habitat a'maluhum fit dunya wal akhirah wa malahum minasirin. Surat napa niku? Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah. Ingkar itu adalah ruhaniyah. Ini kacamata hakikat menjelaskan tentang ruhaniyah. Nek kacamata syariat melihat jasmaniyah. Nek jasmaniyahmu baik, ya baik. Urusan rohaniyah kita tidak tahu. Tapi hakikiyah neliti melihat nek hakikiyah iku neliti melihat ruhaniyah sampean kali kula terhadap Allah. Itu bagaimana? Kalau kita itu ruhaniyah kita waktu jasmaniyah sholat kok yo kelingan sakliyane Allah alias lalai terhadap Allah disebabkan karena kebutaan hati kita. Itulah innalladzina kafaru secara pandang sudut hakikat. Orang yang ingkar terhadap Allah. Istilah kula wau mboten madhep nang Mbah Yai, paling madhep orang lain. Tidak menghadap si A tapi menghadap si B, yaitu duniawiyah. Bagaimana itu diterima atau tidak? Saya tegaskan secara pandang sudut hakikiyah, ibadah yang seperti ini, ibadah yang tidak didasari makrifat Allah,
miturut kacamata hakikat makrifat, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ditolak. Habitat ai batolat, batal. Sebab apa kok batal? Hati kita, ruh kita batal, masih mengandung najis. Apa najis hati? Hubbus sahawah. Rasulullah dawuh, hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ruh terhadap duniawiyah itu adalah maksiat yang paling besar di mata Allah miturut pandangan hakikat. Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam, amal syariat sedikit tetapi kau barengi dengan makrifat Allah, jangan kau anggap sedikit. Amal syariat yang sedikit tapi dibarengi makrifat Allah, jangan kau anggap sedikit. Ringan, jangan kau anggap ringan. Justru itu lebih berat, lebih besar daripada amaliyah kita secara syariah tapi tidak dilandasi makrifat pada Allah. Gak percaya buka di dalam kitab Hikam. Seperti itu. Amal sing makrifat itu amal yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Yaiku amal sing ana roe. Amal iku kabeh amal koyok patung, gak iso obah. Itu akan bermanfaat, itu akan bisa ubah manakala ada ruhnya. Apa ruhnya amal? Wujudu sirri ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas. Apa rahasiane ikhlas? Seperti Anda menjadi tukang parkir. Tukang parkir, ada yang parkirkan, terus yang mempunyai mobil ngambil lagi, digandoli ya Pak? Boten. Malah dicarikan jalan, ndak ngono ah. Monggo lagi gitu toh. Itu ikhlas. Artinya tidak merasa dirimu yang sholat. Anda tidak merasa Anda bisa sholat, Anda bisa sodako, Anda bisa haji. Rasa keakuan kita sebagai hamba makhluk sudah tidak merasa bisa. Kalau ini sudah tertanam di dalam hatimu, otomatis muncul yang bisa hanyalah Allah. Itulah ikhlas. Kita masih ngaku-ngaku Pak. Oh ngaji iki sebab teko ilmuku aku iso ngaji iki. Gune hamba muncul. Wis gak iso becik ngene iki, enggak bisa. Harus tajali mutlak. Apa? Enggak boleh jenengan kita itu mengaku-ngaku bahwasanya kita yang berperan, enggak boleh. Lah caranya kita tidak ngaku-ngaku bagaimana? Sing seringlah Anda berkholwat, sebab dengan kholwat itulah akan mematikan keakuanmu dalam hal apapun. Setelah itu baru muncul keakuan Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Manakala lampu ini menyala, sebelum menyala tadi kegelapan, ketika lampu ini menyala, kegelapannya kemana Pak? Hilang. Begitulah laksana di dunia ini. Manakala hati masih ngaku-ngaku dirinya hamba, kegelapan terhadap Allah, ruh ini sepanjang masa. Alhaakumut takasur. Bila mana hatimu terus ngaku-ngaku memegahkan duniawiyah dalam hati,
justru akan menjadikan hatimu gelap pada Allah, lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai panggah koyo ngunu, sampai mati pun kita seperti itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah, su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu, Bapak Ibu ya. Mati yang su'ul khatimah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Oleh sebab itu, lekaslah, jangan mati dulu sebelum makrifat datang Allah. Jadi Bapak, sebenarnya kita di dunia itu nek dipikir-pikir penuh dengan ujian. Allah menampakkan perkara apapun terhadap diri kita, tinggal kita melihat Allahnya yang berperan, berkuasa, atau melihat makhluknya. Hanya itu. Tapi hanya merekalah yang sudah tahu hidupnya akan hanya melihat Allahnya, tidak melihat makhluknya. Sebab kita Pak di dunia ini, lebih-lebih yang sudah berkeluarga, kadang-kadang kita dihadapkan ekonomi hancur, ya, ekonomi api. Kadang-kadang kita juga sakit, anak, istri, suami sakit, intinya nggak enak. Itu semuanya dihadapkan Allah semata-mata untuk menguji ruhaniyah kita. Apakah kita melihat Allahnya ataukah melihat makhluknya? Pertanyaan ini wau napa? Lali aku, gak khusyuk. Jadi amri sok diterima Pak, jenengan kedah makrifat Allah. Carane apa pun praktekno ya. Didik tak ijazahno. Sirul Asrar. Ketika jenengan takbiratul ihram, sibukkan hatimu merasa meyakini sing nakbirno iku Allah hidup dalam dirimu. Gecokane surat Al-Hadid ayat 3. Allah di awal, di akhir. Allah di dalam juga di luar. Hidup itu. Karena hiduplah Anda bisa bertakbiratul ihram, bisa rukuk, bisa sujud. Artinya ketika hal itu terjadi, sibukkan hatimu merasakan, mengimani hanya hidup itu yang berperan, hanya hidup itu yang bekerja. Af'alullah, hanya hidup itu yang berkuasa. Ojo merasa diri kita yang bisa. Hati bukan nakal loh Pak nggih. Hati coba mengke dalu salat sunnah sampean praktekno iku. Nek gak atimu jenjem mulya nang Mojokerto gebuk ono aku. Ingat, sebelum kita makrifatullah, di dalam ihsan itu ada tahapan namanya muraqabah. Apa? Merasa diri sampean selalu dilihat Allah, merasa diri sampean meyakini bahwasanya hidup itu yang memperjalankan jenengan. Iku muraqabah. Sebelum makrifatullah sampean dibimbing Allah di muraqabah dulu. Mengkene ati gak jenjem nang Mojokerto nggawa tutupe apa iki? Gelas antem noraiku. Gak cocok son iki ngono. Tapukno ya. Tak enteni. Praktekno mengke dalu. Tapi nek Anda sudah merasakan kedamaian di situ, jangan berhenti. Lakukan setiap aktivitas panjenengan. Itu caranya untuk mengenal dan bertemu Allah. Paham nggih? Lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya 3 pertanyaan sekaligus, guys. Yang pertama masalah ihsan. Di saat saya melakukan ibadah, kan kita disuruh seolah-olah Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Lah di saat itu, di saat seolah Allah melihat kita itu, tiba-tiba muncul seolah-olah ada sepasang mata itu memandang kita.
Itu gimana? Yang pertama. Yang kedua, ganjaran itu kalau dilihat dari sisi syariat bagaimana, dan kalau dilihat dari hakikat bagaimana. Yang ketiga, masalah sembah itu ada berapa? Mohon penjelasanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan, sampean melihat dua mata itu adalah mata setan niku. Itu ada di alam mukasyafah. Sampean kok yang melihat dua mata, itu kan terwujud Pak, itu mukasyafah, itu mata setan. Sampean supaya beriman terhadap mata itu. Padahal yang disebut ma'rifatullah itu tidak seperti itu. Anda sebagai hamba sudah tidak ada, nama Allah sudah tidak ada, mata panjenengan itu sudah tiada. Artinya kalau ketika saat sampean itu sudah merasa meyakini selalu dilihat Allah, kok muncul dua mata, itu namanya mata setan. Rasanya imannya itu benar. Ingat ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika sebelum ke Sidratul Muntaha, Rasulullah diuji bertemu seorang nenek, ya toh, atau bertemu para kekasih Allah, para nabi. Iku semuanya lah makhluk toh, makhluk. Tujuan orang Solo menuju usul terhadap Allah toh, Allah. Tapi diuji dengan mata setan tadi. Pokok intinya jangan melihat tentang mata itu, tapi hatimu harus melihat lewat imanmu. Hanya hidup itulah yang laisa kamitslihi syai'un, ya toh? Bukan perkara mata itu. Mata itu nurullah, cahaya Allah. Boleh saya katakan mata setan. Ingat zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada setan yang mengaku-ngaku dirinya Tuhan, ngaku-ngaku Allah. Apalagi kita termasuk jenengan iku wau ono setan mendo-mendo mata, sehingga saya katakan iku mata setan. Wis, motivasi saya tetap dzikir sirul asrar sampai gecoki, biar Anda tidak terjebak dalam mata setan. Wis, nomor 2, ajroh. Iki pertanyaan terakhir Pak ya, podo-podo arepe ono gawe masalahnya. Ajroh tentang ganjaran secara syariat dengan hakikat itu bagaimana? Yes. Bicara tentang ganjaran pahala, apa yang dikatakan di dalam syariat kita sudah sering dengarkan. Besok di akhirat, besok ya. Berarti ketika kita beramal sholihah secara syar'i, muga-muga besok ketemu ganjaran. Wis, apakah berupa surga dan lain sebagainya. Muga-muga. Lah ngoten nggih. Wis, bagaimana ajroh utawa ganjaran pahala miturut pandangan hakikat? Apa sih ajroh itu? Ganjaran itu. Ngene, Pak. Pokok iku mesti ngebabno perkara sing enak. Gitu. Ganjaran, walaupun ganjarane lurah, iku mesti enak. Nggih mboten? Wong ganjaran iku mesti perkara-perkara yang pasti, perkara-perkara yang enak. Kita ketika saat di dunia, jikalau betul-betul hati iki makrifat dalam Allah, pada Allah, ketika saat beramaliyah, hati sampeyan iki maulo rasa ayem tentrem, iku termasuk fit dunia, ketok ganjarane apa maneh wa fil akhirati hasanah. Asine surga sampean sesuk ning akhirat iso didelok waktu ada di dunia ini, bisa dilihat. Kalau kau sumpek terus hatimu, berarti ahli neraka. Kalau hatimu bangga terus sebab
melihat Allah, bercinta Allah terus, berarti tertanda Anda adalah ahli surga. Wis, Abu Nawas cerita, ya apa sekirane geni neraka iku adem. Nabi Ibrahim kata Allah, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Geni iku bagi Nabi Ibrahim adem, Pak. Tapi bagi jenengan gak percaya jajalan. Iku maksudnya ya apa? Ibu digudo bojo pean, ati loro enggak? Panas enggak? Salai. Panase ati disangga dhewe, ya nek panase srengenge disangga orang banyak. Itu karena kita tidak melihat Allahnya. Sak bulan suami kita kasih belanja kita 1 bulan 5.000. Turu wae tok bentawino. Belanjane 1 bulan 5.000. Cukup mboten, Bu? Mboten cukup. Muring-muring jelas. Nyun sewu, Bu. Di dalam diri seorang suami sing gerakne sapa? Allah ta? Allah. Sing gerakno di istri siapa? Allah. Tapi jikalau gak cocok miturut karepe nafsu, mesti muring-muring. Karena apa? Karena kita tidak melihat Allahnya di situ, hanya melihat makhluknya. Inilah persoalannya Bapak Ibu. Ya gak gampang, Pak. Iso ndelok Allah di dalam diri seorang istri dan suami atau anak. Mboten gampang. Ini kalau kita tidak latih dengan kholwat zikir kita, nggak mungkin bisa. Nek ngelmu iso ngarani gampang, prakteke angel. Ilmu mudah. Mengapa menjadi susah? Karena kita nggak sering praktek. Coba kalau jenengan sering praktek untuk melihat Allah, aku yakin Anda akan semakin lama semakin bagus karakter rohaninya sampai terhadap Allah. Bun. Terus nyembah, ada berapa golongan nyembah itu macam-macam. Ahli ibadah disebut al-ubad, ya. Ada 3. Ada ahli ubad, ahli nyembah iku pertama kepingin waktu ngibadah iku disawang wong. Mburine yayane ada calon mantu atau calon morotowo. Waduh, salate diapi-api. Karena manusia. Nomor 2, sudah lepas gak karena manusia, karena tendensi terhadap Allah. Selain Allah apa? Pahala, surga. Itu bukan makhluk, Pak kabeh. Kita niat untuk melakukan sholat karena pahala balasan Allah. Walaupun Bapak Ibu sudah dijanjikan akan dibalas seperti itu, mestinya etikanya jangan seperti itu. Sebab setiap niat itu di belakang ditutup lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena kita, bukan karena ku hamba, bukan karena Allah. Diterjemahkan karena kunya Allah, bukan kunya hamba. Berarti si ono tendensi surga, pingin dilebokno surga, didohno neraka, ben ganjaran tambah ukeh. Itu golongan ahli ibadah al-ubad sing nomor 2. Dibuka di dalam hikam, kilahuma madmumun. Keduanya ini dipaido Allah. Tahu dipaido? Dibenci. Lah sing gak dibenci sing bagaimana? Golongan yang ketiga, Pak. Anta budallaha ka'annaka tarah. Dia makrifat Allah. Itulah karena Allah. Baru ikilah perilaku golongan kekasih
kekasih Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa sih kekasih Allah itu? Dialah panjenengan yang ruhnya sudah melepaskan megat cinta selain Allah yang sudah kadung masuk dipegat. Walaupun jasad tidak, ruhnya ini yang megat. Itulah para kekasih Allah. Sehingga dia dimanapun berada, dia selalu hatinya koneksi hanya terhadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, sakdereng kula matur ngatur sedaya kelepatan. Pitakon kula niku tenan teges ingkang kirang prayogi. Sing isine ngaten Gus. Allah dawuh sing sapa wonge lumaku makrifat birah maring Allah kok ndak gawe pedoman pandangan kurupe siji-sijine lapat al bismillah. Dawuhipun tasik kafir ngindallah. Menawi keterangan saya kepenjenengan bismillah kula pun saged memahami. Niki wonten siji-sijine kurup lapat al bismillah. Wonten mriku didhawuhne ora termasuk wong sing Islam ngindallah ora dubeh niku seorang kiai, wong Arab, wong Indonesia, Londo, Cina, apa meneh wong Dayak. Tapi lek wis iku wis paham lan ngerti hurufe siji-sijine lapat al bismillah, wis termasuk Islam ngindallah. Niku dawuhipun ingkang kula suwuni keterangan niku dangu sanget kula badhe matur sinten ingkang saged jelasne hal niki. Kebenaran panjenengan wonten keterangan siril asror, kula yakin nika panjenengan saged memahami hal niki kok ngaten. Lah sak sampunipun ngoten enten mriki kula ngrasakne wonten lafat alif. Tiang biyen niku dawuh alif niku lek dijabat dijer unine a, dipes une i, jer nah, jabar a pes i jer u. Dawuhipun Allah urip ingsun. Tapi lek sakniki jaman kula belajar niku unine alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u. Isaroh aku iki urip. Sing kula takokne antarane ingsun urip aku iki urip niki kula rasa-rasane wonten sirul asror kok kaya loro, kok kaya enek njaba kali jero. Niku nyun keterangan ngaten niku. Nyun sewu nyun ngapunten sanget. Lah sing terakhir wonten akhir-akhir niki sak sampune muncule panjenengan viral yang ngaran Cah Nom niku ngetren wis kondang niku. Kula raos rasne niku sing kathah-kathah ngambah dhateng ngarsane Allah niku tujuane kayane untuk menuju makrifat billah. Ning tempone nyata-nyatane isine niku pengen iso dadi dukun, piye rezekiku iso lancar dan piye iso aku dadi wong kondang dengan dasar niku. Kula dhewe nate dipun atur ning ngene cara wong Jawa ngarani dinyek. Kowe ngaji rono-rono ngono kuwi mau nyatane kowe enek bocah nangise ndak iso nambani. Kuwi tak keteges pret ngeten iki. Kosong ngeten.
Lah mula saka niku umpamine untuk iso sing kondang iso geng ngeten niki numpang wonten Sirul Asrar niku napa saged napa Sirul Asrar khusus untuk menuju makrifat billah berdasarkan Islam indallah. Nyun ngapunten keterangan nika menawi wonten kelepatan kula nyun ngapunten ingkang kula dambakne saged njawab niku panjenengan. Ngapunten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia itu ada beberapa golongan. Ada golongan ahli hijab, ada golongan ahli syuhud. Tadi yang disebut, yang ditanyakan pertama, al-bismillah. Bismillahi kelawan nyebut asmane sapa Allahu Gusti Allah. Berarti Allah itu adalah isim, nama. Sifate Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi ditanyakan siapapun manusia jikalau tidak tahu al-ma'rifat al-nya bismillah iku ruhnya itu mungguh Gusti Allah, tergolong ahli hijab, tergolong ahli yang tertutup hatinya pada Allah. Terus apa yang dimaksud al di sini? Inilah Bapak Ibu, seseorang yang hatinya sudah mengenal yang memiliki nama Allah, sudah bertemu terhadap yang memiliki nama Allah. Laksana jenengan kenal saya hanya nama, ditonton ning YouTube channel Ponpes Jaya Baru misalnya ya, kenal jenenge tok lewat gambar tapi belum ketemu orangnya. Aku yakin suatu saat jenengan ini ketemu saya di masjid mana sholat bareng, gak mungkin menyangka kalau saya ini yang memiliki nama Mukhlason. Sama kita sholat dimanapun, kita tidak akan tahu di depan, di belakang, di kiri kanan, di dalam, di luar kita ada Allah, karena belum ketemu. Lah bisanya ketemu bagaimana? Carilah orang yang dekat kepada saya, entah anak saya, entah istri saya, entah orang tetangga saya dan lain sebagainya, baru menghantarkan ke rumah saya. Itu loh namanya Mukhlason, akhirnya kenal mengenal. Suatu saat jenengan ketemu saya di pasar, pasti jenengan ini tidak akan pernah keliru. Ngoten nggih? Terhadap Allah juga begitu. Kita sudah dihantarkan oleh para masyayikh kita yang sudah sampai pada Allah, digenahke, kita tinggal meraktekke, pasti kita tidak akan pernah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud orang yang sudah tahu alnya bismillah. Makanya di sini mengapa ada Ar-Rahman, mengapa ada Rahim? Ar-Rahman ini seluruh umat manusia, Ar-Rahim ini mereka yang sudah sampai pada Allah. Makanya disebut di dalam syariat itu Ar-Rahim, khusus orang yang beriman. Imannya sudah hakul iman, bukan imannya hanya di nurul iman. Islamnya sudah sampai pada kafah, sudah sempurna.
sudah sempurna imannya, itu sudah sampai puncak yaitu ma'rifat Allah. Jadi al bismillah di sini maksudnya adalah al makrifat hati jenengan, tidak namanya tapi yang memiliki nama Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait masalah apa tadi? Sirrul Asrar. Oke. Untuk mencapai tahapan zikir yang sampai pada ma'rifatullah, memang benar itu adalah zikirnya Sirrul Asrar. Cuman kita bahas dulu mulai awal. Kita di dalam syariat dididik kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini didikan kita di dalam syariat. Akhirnya muncul zikir namanya jahri, di lisan diucapkan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Prakteknya adalah nafi isbat. Nafikanlah la ilaha di dalam hatimu, isbatkanlah ilallah. Artinya nafikanlah di dalam hati kita sebenarnya itu tidak ada selain Allah yang berupa dunia dan seisinya. Berhubung sudah dimasuki duniawiyah, nafi perintahnya bersihkan. Setelah kau membersihkan baru isbatkanlah ilallah. Artinya jikalau kau sudah mau melepas sandalmu, kau diperbolehkan masuk masjid. Paham nggih? Oke. Yang kedua, kita dididik tauhid la ilaha illallah. Ini munculnya di thariqah, kita mengenal zikir sirri atau zikir khafi. Lah, di sini zikir yang diucapkan di dalam hati, lewat napas, lewat jantung, hu Allah. Itu pendidikan kita ketika saat di tauhid la ilaha illallah. Tetapi ingat, Rasulullah juga mengajarkan tauhid tingkat yang ketiga, la ilaha illa anta. Surat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir yang sudah tidak diucap prakteknya. Di dalam zikir la ilaha illa anta, Bapak Ibu, memunculkan zikir Sirrul Asrar. Di dalam Sirrul Asrar ada 3 pintu. Ini proses ma'rifat Allah itu. Pintu pertama adalah Su'aul Basyira, pintu kedua adalah Ainul Basyira, pintu ketiga adalah Hakul Basyira. Artinya apa pintu pertama? Iman, rasa. Anda harus mengimani, Anda harus merasakan yang berperan semua makhluk sak jagat ini hanyalah Allah. Sekecil debu bisa terbang, yang menterbangkan adalah apalagi jenengan. Gedene semene, besarnya segini, bisanya ke sini karena Allah. Tapi mengapa kita hati tidak connect di situ? Ya karena nafsu yang masih kuat dalam hati kita. Mengapa nafsu masih menyerang kita? Karena kita belum menjadi muridnya guru akhirat tadi, belum diajarkan. Sehingga ketika sholat kita lalai Allah. Allah katakan wal asri innal insana lafi, demi masa kata Allah, innal insana saat temani banyak manusia iku lafi khusrin, sungguh ya sangat rugi. Artinya setiap waktu detik hati lalai dari Allah. Itu maksudnya banyak manusia yang merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus salihah, kecuali mereka imannya yang sudah sampai di pendidikan ruhaniyah iki, imannya sudah pada Allah, juga wa amilus salihah, meraktekne uzlahnya, dialah yang tidak
termasuk golongan orang yang merugi. Wis. Pertama, di dalam dzikir sirrul asrar yang tidak diucap, diam, ruh ini punya iman, ruh ini punya rasa, hanya iman pada Allah saja. Al-Baqarah 115 Allah katakan, wa minal laili apa? Minal masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat etan sampai jagat kilen, ya, semua adalah milik Allah. Artinya Allah yang berkuasa. Di mana kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Itu nanti pendidikannya ada di situ, Bapak Ibu. Jadi hati jenengan hanya merasakan kehadiran Allah yang segala-galanya. Sing ngobahke, sing ngambeknone, sing nglakokno mripat iki mau, sing nglakokno kuping iki, ati terus dipenuhi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki ya kudu dikulinakno, dibiasakan. Kata Rasulullah, ditegur Allah surat Al-Insan 2526, Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, pagi sampai sore Muhammad, sibukkan hatimu berzikir padaku. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam hari ojo turu tok. Apa? Fasabbih, bersih, bersucilah hatimu dari kotoran hati. Tawilan, lailan tawilan, sing dawa, sing suwe, artinya semampu panjenengan. Ngaten nggih? Artinya zikir. Wis, zikir pertama, zikir sirrul asrar tahapan pertama hanya merasakan, mengimani, jangan pernah mengimani selain Allah, selain urip yang berperan, selain hidup yang berkuasa, selain hidup yang menggerakkan, selain hidup, jangan. Cukup bagimu untuk mengimani semua apa yang terjadi baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu semata-mata Allah Subhanahu. Ini gak diucap tapi dirasa. Paham nggih? Nanti kalau rasa itu sudah dianggap Allah cukup, Allah memperjalankan ruh itu ke ainul basirah, bertemu Allah. Syaratnya selain Allah dalam dirimu itu sudah tiada, termasuk dirimu aran ruh itu sudah lebur, sudah fana. Kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Jelaskan tentang ahad itu bagaimana di dalam makom makrifat itu. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Kalau sudah di titik nol di situ, dirimu sudah tiada. Man arafa nafsa fakot arafa, sing sapa wonge ruh awake, mongko temen-temen dheweke ruh pangeran. Maksude urip ning awak sampean iki lho, aja diaku-aku uripmu, paham? Iku uripe Allah. Urip iku Allah. Makanya tadi dikatakan yang terakhir, ada beberapa tahapan takholi, takhali, tajalli. Fungsi takhali adalah menghilangkan keakuanmu, urip iku mau sebab diuripi Allah, hilangkan. Biar kau tidak merasa dirimu adalah hidup. Hilangkan. Setelah itu kau lakukan, maka tajalli, artinya menetapkan gune Allah. Surat Al-Anbiya ayat 25, Bapak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah iki yang terakhir, la ilaha illa ana fa'budun. Ini melahirkan zikir yang disebut fana udzikri. Niki cuman aran loh ya, aran. Bukan diwirid nih
la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Enggak, bukan diwiridni fana'udzikri mboten. Kalau hatimu sudah merasa kunya Allah, hidup itu yang berkalam, maka berarti Anda sudah sampai pada tingkatan makrifat. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Hatimu sudah tidak merasa meyakini apapun yang muncul itu dari dirimu atau dari makhluk lain. Bal yusyahiduna, balik Anda menyaksikan, mengimani annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan, yang menguasai dan lain sebagainya, huwallahu ta'ala. Hidup itu yang muncul nanti mengatakan, aku tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Sing berdawuh aku itu hidup, bukan Anda. Anda sudah tiada, Anda sudah lebur. Pun sampai ngertos air hujan, Bu, Pak. Ketika air hujan belum sampai ke lautan disebut air hujan. Tapi kalau sudah wa inna ilaihi rajiun, kembali ke laut, disebut air nopo? Air hujannya mana? Enggak ada toh. Itulah status ruhaniyah kita. Yang dimaksud makrifat pada Allah itu bukan perkarane roh isok nyawang Allah wujude, ndak. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Syekh Ibnu Athaillah memberikan penegasan tentang makrifat Allah itu yang melihat, yang dilihat, perkara yang mata untuk melihat semuanya fana. Terus aran opo? Gak isok ngarani. Bisa meneng, diem kita. Tapi diamnya itu makrifat. Maksudnya diam itu makrifat pada Allah, itu maksudnya. Jadi ku yang ku maksud di sini bukan ku makhluk. Muhammad, aku tidak mengutus Rasul sebelummu, termasuk dirimu, kecuali untuk membeber, menjelaskan tentang tauhid puncak, la ilaha illa ana. Berarti Rasulullah pada saat itu juga menjabarkan hal ini, Bapak Ibu. Tapi satu sisi lain ada yang mengatakan Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang ini. Saya mohon maaf tidak sepaham. Kalau toh Rasulullah tidak menjelaskan tentang ini, bagaimana mungkin terus muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Al-Anbiya, Anbiya 25. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illa ana, gak mungkin muncul Al-Anbiya ayat 25. Gak mungkin. Makanya mohon maaf saya tidak sepaham. Aku tidak menyalahkan makalah Anda, tapi saya kurang sepaham dengan dasar mengapa kalau Rasulullah tidak mengajarkan dinul haq, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan tauhid la ilaha illa ana, gak mungkin ini muncul di dalam Al-Quran. Ayo mikir sing waras. Kalau menuduh Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinul haq ini, mohon maaf saya tidak sependapat. Bukan berarti saya menyalahkan makalah panjenengan. Saya berkata tidak sependapat, tetapi saya meyakini bahwasanya Rasulullah itu juga menjelaskan tentang ini. Kita kan jarene lah ngono nggih.
Jenengan makolahe yo jarene padha ae. Saya juga jarene. Lah iki saya jarene dalil saya atau hujah saya adalah Al-Qur'an. Otomatis Anda terima atau tidak, monggo kerso. Yang jelas kita percaya atau tidak, kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Kita tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Kau kemanakan ruh ini setelah kau meninggal? Jasad kita kembali dari tanah, kembali ke tanah. Ruh harus wa inna ilaihi rajiun, bisa kembali kepada Allah. Taruhannya besar Bapak Ibu. Taruhannya besar. Karena di dunia ini kita menghadapi ujian dari Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya nafsu masuk terhadap anak, nafsu masuk terhadap urusan dunia, itu yang menggelincirkan ruhaniyah kita, sehingga ruhaniyah kita jauh dari Allah, akhirnya tidak kenal urip. Wis intine wonten mriku. Urip iku sapa? Tak tegesno, urip ikulah wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hidup itu bukan sifat, yang hidup itu bukan nama. Ya dah? Kalau surat Al-Isra tadi katakan, siapa sih Allah? Subhana, maha suci sapa alladzi, zat hidup, asra kang nglakokake sapa alladzi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Bahasa syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak nggih? Yes. Ada lagi, monggo.